Baik, puji Tuhan, Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita boleh bertemu lagi dalam hadirat Tuhan. Saudara, saya beri pertanyaan dulu sebelum lebih jauh kita belajar. Sebutkan 2 ciri, 2 tanda apa yang disebut hidup. Kalau kita mendengar kata hidup, itu minimal ada 2 hal yang muncul di hidup kita, di pikiran kita. Hidup itu apa ya? Jangan bilang makan, awas. Nafas. Oke, bergerak, itu yang betul. Begitu mendengar kata hidup, pasti kita langsung mikir bergerak. Kedua, ayo, mendengar kata hidup, bergerak, betul. Yang kedua, apa ya? Salah nggak apa-apa, jangan takut salah. Tumbuh, ayo yang lain. Kenapa? Nggak dengar? Merasa, bukan. Ada satu yang paling umum. Hidup. Kalau saudara punya tanaman, saudara punya ternak, saudara punya anak, bukan hidup kita. Tumbuh, hampir sama tadi. Hampir betul. Bukan tumbuh. Kenapa? Berbuah, hampir betul. Berkembang. Oke, simpulkan. Bertumbuh, berkembang, berbuah. Itu kesimpulannya. Kalau disebut hidup harus berguna. Betul tidak? Kenapa bisa bertumbuh? Supaya berguna. Kenapa harus berkembang? Supaya ada buah. Kenapa ada buah? Supaya bisa dinikmati oleh orang lain. Saudara lihat waktu ini cepat berlalu. Tiba-tiba sudah bulan Mei. Betul nggak? Berapa hari lagi sudah tanggal 20-an. Rasanya Januari baru tahun baru itu. Nah, inilah hidup. Jadi tujuan hidup, kenapa kita hidup, itu harus berguna. Kalau keluarga Pak Daniel Dadang diberkati oleh Tuhan, sehingga bisa memperluas usaha, maka yang Tuhan minta dalam hidup ini tetap kita berguna. Ada 3 hal tujuan berguna. 1 jelas berguna untuk Tuhan. Betul tidak? Itu jelas nomor 1. Nomor 2, berguna untuk anggota keluarganya. Yang ketiga, berguna untuk siapa saja yang ada di sekitarnya. Nah, sekarang kita tanya, sampai masuk bulan Mei sudah pertengahan, ya toh itu sudah pertengahan Mei. Pertanyaannya, gak usah bilang tahun lalu, wah kejauhan. Selama 2021 ini, hampir 5 bulan kita jalani. Mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Tuhan sudah menemukan sesuatu nggak di hidup kita yang bisa berguna untuk pekerjaannya, untuk kemuliaannya, untuk namanya yang kudus. Kita harus tanyakan, berguna apa hidupku dari tanggal 1 Januari sampai hari ini? Berguna apa untuk Tuhan? Coba renungkan dan temukan di dalam hidup ini sendiri. Nomor 2, bagaimana keluarga kita dengan kehadiran kita? Kalau kita suami, bagaimana istri dan anak-anak kita? Kalau saudara istri, tanyakan bagaimana dengan suamiku dan anak-anakku, keluarga. Kalau saudara anak-anak, tanyakan bagaimana papa mamaku dengan hidupku ini, ada guna tidak? Baru yang ketiga,
kita tanya sekitarku, saudaraku, tetanggaku, teman dekatku, ada guna atau tidak hidupku untuk mereka? Kalau setiap saat saudara dan saya selalu menemukan tiga kegunaan ini, bagaimana Tuhan dengan kita, bagaimana kita dengan anggota keluarga kita, bagaimana kita dengan teman-teman, tetangga, dan saudara yang lain, saudara percayalah, hidup ini akan luar biasa. Seperti saudara tahu, saya suka jalan walaupun pandemi begini. Suatu saat saudara saya lagi antri, saya naik Lion waktu itu. Padahal cuma berdua. Ada seorang ibu di depan saya yang dilayani lalu saya. Tapi kok lama sekali. Dan tadinya saya ngambil perhatian. Karena lama, saya lihat apa itu tempat yang lain penuh juga. Pantas saya pikir orang-orang kok gak mau antri yang kosong coba saat ini. Nah, ketika saya mau pindah, maaf, saya bisa mikir kepentingan saya sendiri. Kalau nggak ada orang lain mau antri di sini, nah ngapain saya ikut antri? Betul atau tidak pikiran seperti itu? Tapi untuk cari kloter yang lain nggak ada yang kosong juga. Nah, pikiran saya pertama, saya ingin tahu kenapa kok lama sekali. Itu cuma saya ingin tahu. Akhirnya saya ngacu. Saya tanya pada petugasnya, Bapak-bapak, ada masalah apa? Aduh Pak, saya ini jadi repot, ibu ini memaksa. Maksa apa? Ternyata dia ada kesalahan tiket. Nah, saya nggak tahu salahnya bagaimana. Nah, pas saya cekak itu saya baru tahu kalau ibu ini sedang menangis. Terus saya tanya, bagaimana ini Bu? Ya masalahnya pada uang. Dia harus ganti tiket karena ada kesalahan. Nah, masalahnya saya nggak tahu. Tiba-tiba Roh Kudus gerakan saya. Saya tahu saya lagi ada uang waktu itu. Akhirnya saya tanya, gini Pak, untuk pesawat ibu ini masih ada seat nggak? Masih ada? Ada. Tapi harus beli baru. Ya nggak apa-apa, saya bilang begitu. Loh, kaget petugasnya. Jadi Bapak mau berikan, habis dia juga nangis. Kalau dia nggak ditolong, dia nggak mau pergi dari dokter ini. Nah Bapak pun sebagai petugas nggak bisa ngapa-ngapain. Mana mau karyawan lain bayar tiket orang? Berapa itu gajinya? Saudara, saya nggak pikir panjang setelah saya tanya berapa sih tiketnya. Nah begitu diberitahu angkanya, kebetulan uang saya cukup. Ya udah, saya nggak pakai APC lagi, bayar Pak supaya ibu ini. Wih saudara, ibu ini kaget seperti dia menyembah saya kok sabu. Nah di situ saya kesempatan bersaksi. Tuhan Yesus mengajar saya untuk hidup itu selalu berbagi. Apalagi saya ada. Nah saudara, karena orang banyak counter yang sebelah kiri kanan melihat ibu ini nangis dari tadi nggak selesai, pasti mereka bertanya-tanya. Tapi karena saya ngomong kencang, Tuhan Yesus yang mengajar saya untuk hidup berbagi, orang itu yang lain itu dengar. Ngerti nggak kesaksian? Maka itu saya tanya lagi, kalau kita hidup, ini pertanyaannya aneh, kita ini hidup atau enggak sih? Loh, saya tanya, kita ini hidup atau tidak? Nah, pertanyaannya jangan dong. Terus tanya apa itu? Ya sudah. Maka itu kalau kita hidup, ingat 3 kegunaan tadi. 1, berguna untuk siapa? Untuk Tuhan. Tuhan dipermuliakan atau tidak? Nah, hampir sebulan lebih lah saya tinggal di Jakarta di apartemen anak saya yang di daerah Kuningan, persis sampingnya gedung KPK. Nah, saudara, kira-kira ini ada apa ini? Ini apa yang Jumat? Ya, minggu lalu. Kira-kira minggu lalu, Kamis lah ya. Tiba-tiba ada orang yang saya kenal, dia ini karyawan di sebuah rumah makan. Nah, dia tahu bagaimana hidup saya untuk taat kepada Tuhan. Dia tahu saya pendeta karena saya cerita.
Nah, hari Kamis yang lalu tiba-tiba dia nawari saya kue-kue nastar itu. Pak, saya dengan teman saya lagi jual kue untuk lebaran. Dia kirim foto. Nah, satu paket isinya 6 toples dengan 6 rasa nastar. Saya tanya harganya berapa? 160.000. Kalau saya pikir nggak mahal juga. 6 toples, walaupun saya nggak tahu ukurannya seberapa. Lalu yang kedua saya mikir, saya beli untuk siapa? Saya nggak ikut terbang kan? Ya, nah, tiba-tiba teringat. Jadi selama sebulan lebih saya tinggal di apartemen anak saya ini, tidak sedikit bagian security, bagian resepsionis di lobi, bagian cleaner, tapi setiap hari naik turun keluar masuk begitu, saya ketemu banyak di antara mereka. Saya hitung-hitung selama sebulan itu, saya sudah, ya saya nggak tahu mereka akan terima firman atau tidak, bukan urusan saya. Pokoknya saya menabung. Kira-kira ada 39 orang sampai 40. Coba catat. Dan itu nama dan nomor teleponnya ada, termasuk yang tukang AC. Ya, jadi pas tinggal di situ AC rusak, bukan AC. Terus hari beberapa begitu pipanya bocor, manggil lagi. Nah itu saya catetin nama saya kontak saudara dengan mereka heran. Nah hitung-hitung ada 40. Ya udah, saya langsung pesan. Namanya Muslim orangnya. Ya udah, Bapak order 40 paket. Jadi 40 kali 6 itu berapa ya? Berapa kotak? Nah sudah. Saudara saya beli. Mereka kaget. Wah, kok jadi banyak sekali. Ini kalau agak lama gak apa-apa. Kamu jualan, gua takut ini. Nggak apa-apa sudah. Saya bilang pokoknya jangan sampai pas lebaran ya. Paling tidak sehari, paling lama tuh 2 hari sebelum lebaran sudah harus kan. Saudara ini datang. Kaget mereka. Saya berbagi sekali lagi, saya bilang Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Mereka heran sekali, maaf saya cuma cerita. Kalikan itu 160.000 kali 40. Berapa habisnya? Nah, segitu. Saudara, yang penting Tuhan dipermuliakan. Orang lain bisa diberkati dalam hidup. Maka itu kalau kita cuma hidup, tapi hidup-hidupan, itu artinya apa? Hidup tapi hidup-hidupan. Hidup yang gak berguna. Ini yang luar biasa. Kemarin sore kami semua kaget mendengar kesaksian Ibu Ibet. Masih ingat Pak Kristino Kutubesi, tim pesat, masih ingat dia meninggal bulan Maret yang lalu. Semua kami kaget ketika Pak Novi masih di rumah sakit. Nah, Ibu Ibet sebagai istri pasti gak rela, pasti gak bisa bayangkan kalau suaminya harus meninggal. Nah dia tanya kepada dokter, dokter sebetulnya suami saya ini sakit apa? Waduh, dokter menyatakan memang sudah lama. Sejak Pak Novi gabung dengan pesat, itu tahun 93 atau 94 yang lalu. Memang dia sudah punya masalah jantung. Nah katanya itu dari kecil. Nah kami nggak tahu. Dan Pak Novi itu memang setiap hari seumur hidup harus makan obat jantung. Pernah suatu saat terlambat kiriman dari Makassar. Waduh, kami juga takut jangan sampai ada apa-apa. Puji Tuhan, selama nggak ada obat itu karena terlambat pengiriman, tetap sehat. Nah, akhirnya dokter menjelaskan kepada Bu Ibu,
begini Bu, kalau memang Pak Novi bisa selamat, tapi dia tidak bisa apa-apa, hanya terbaring saja karena jantungnya dan sudah kena ke bagian tubuh yang lain. Nah, Bu Ibet dengar itu, maka ketika kami semua sedang tawar-menawar dengan Tuhan dan kondisinya makin menurun, Bu Ibet tanya, Tuhan sebenarnya bagaimana? Nah, Tuhan bicara kepada seorang istri yang wajar takut untuk ditinggal suaminya, berarti masih muda. Kalau dia selamat, artinya tidak sampai meninggal, satu, kamu akan lebih menderita. Dia tanya, kenapa harus menderita? Kan saya bisa merawat suami saya. Nah, terus diingatkan, seperti sebagian besar kita tahu, Pak Novi itu siapa? Kalau Pak Beni ngasih ilustrasi Pak Novi itu, dia itu angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Loh, kenapa disebut begitu? Karena urusan tim pelayanan untuk pelabuhan itu pasti Pak Novi. Urusan pesawat, baik MAF maupun pesawat yang lain, kalau ada barang datang, tim datang, barang dari pelabuhan datang, itu Pak Novi juga. Urusan darat, Pak Novi juga. Untuk ke sana, untuk ke situ, wah semuanya. Nah, Bu Ibet sadar, bayangkan kalau Pak Novi itu hidup, tapi nggak bisa apa-apa. Betapa menderitanya dia. Karena orang yang nggak bisa diam, hidupnya ingin berdampak, ingin berguna buat banyak orang, tapi cuma tergeletak, nggak bisa apa-apa. Karena baru kemarin kami dengar, jadi kalau dia tetap hidup, tapi karena ada kerusakan itu, kamu menderita, dia menderita. Nah, ketika Bu Ibet mendengar itu, baru dia merelakan, biarlah kehendakmu yang jadi. Saudara, maka itu selama kita hidup, ingat sebutkan ada 3 berguna untuk siapa satu? Tuhan. Tuhan untung apa dengan hidup kita? 2, kita berguna untuk keluarga kita. Nomor 3, kita berguna untuk sesama kita. Ini untuk. Maka itu dalam hidup ini, mari kita periksa terus hidup ini bagaimana. Nah, keluarga Pak Daniel Dadang, puji Tuhan, Tuhan terus memperluas usaha ini. Pikirkan 3 hal ini bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak. Ayo. Nah, semua kita juga begitu. Pikirkan, Tuhan dipermuliakan atau tidak lewat hidup kita? Nama Tuhan makin dikenal atau tidak lewat hidup kita? Pertanyaan penting. Enggak cuma jadi Kristen, tapi ada guna atau tidak. Mari kita buka ayat ini, Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Mari kita perhatikan firman ini, Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama. Saya tunggu dulu. Efesus 2 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Stop dulu. Satu kalimat. Karena kita ini buatan siapa? Tuhan. Pernah dengar istilah made in? Buatan mana? Pernah dengar ya? Made in mana? Nah, kalau kita mendengar ya, made in Amerika, made in Jerman, misalnya begitu, mikir nggak sesuatu yang berbeda? Made in Korea, pasti kita mikir yang beda-beda. Sekarang coba temukan jawabannya. Kalau
kalau saudara dan saya made in surga, buatan surga, berarti harusnya bagaimana? Kualitas. Ayo jawab. Ayo, kalau kita ini made in surga, mikir apa? Apa? Jadi berkat. Jadi telur rohani dulu. Yang ngomong seperti made in Jerman, made in Amerika, made in Jepang, gitu loh. Maksudnya mikir apa? Kalau kita apanya? Apa? Dikenal orang, bukan itu. Berguna, oke, tapi bukan itu. Kalau kita mendengar besar-besar dikasih barang oleh orang, wih, ini buatan Amerika ini, ini buatan Jepang, kan beda dengan buatan Jakarta istilahnya. Apa? Kualitas, betul. Dipercaya. Ada bukti. Nah, kalau saudara dan saya ini buatan surga, kita ini buatan Tuhan. Berarti kalau orang melihat hidup kita harus melihat apa? Melihat Tuhan yang buat itu siapa? Oke, buatan Tuhan itu bahasa Indonesia ringki, apa ya? Ringki. Gampang rusak apa satu kata apa ya? Ayo, kalau kita mendengar buatan Tuhan, gampang rusak atau kuat? Ayo betul, gampang rusak atau kuat? Harus kuat, buatan surga kok. Betul? Maka itu hari ini setiap kita harus tahu kita ini buatan mana. Jadi kita buatan mana? Surga. Jangan bilang buatan surga merek OYE, awas nanti. Yang kata OYE itu apa itu satu daerah di kota Kampire. Ngerti nggak contoh ini? Iya toh. Nah, maka itu kalau kita ini made in surga, buatan surga, langsung orang ngomong, wah ini pasti hebat ini. Betul tidak? Nah, kehebatan inilah baru akan digunakan untuk apa? Belum selesai. Yang kedua, baca lagi. Karena kita ini buatan Tuhan, terus nah, stop dulu. Diciptakan. Apa kata lain diciptakan? Dibentuk. Cetakannya. Siapa di sini yang pinter buat kue, buat puding, buat apa saja? Pakai cetakan nggak? Pakai toh? Nah, jadi kalau kita buat sesuatu dan cetakannya bentuk mayat misalnya gitu, cetakannya bentuk kucing misalnya, cetakannya bentuk bunga, bentuk hati, berarti yang kita buat akan jadi seperti cetakan itu. Nah, cetakannya siapa? Padahal cetakannya siapa? Kristus Yesus. Berarti kita harus seperti siapa? Tuhan sama dengan cetakannya. Nah, maaf. Coba mikir sebentar. Sampai tanggal 14 Mei 2021 ini, aku ini kayak siapa sih? Loh, kita nggak mau tertawa. Loh, betul tidak? Boleh nggak bertanya seperti itu? Loh, kok pada tertawa? Gak sama dengan cetakan ternyata. Kenapa? Ternyata gak sama. Oh, ternyata gak sama. Nggak bisa cetakan itu terus juga sama dengan cetakan apa? Ini loh, ini masalahnya, betul nggak? Dalam hidup kekristenan kita, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, ini masalahnya. Sekali lagi, firman bilang kita ini diciptakan di dalam bentuk apa? Catatannya apa? Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya kita harus jadi sama seperti cetakannya.
Oh, cuma satu yang ngomong. Harusnya begitu. Nah, ini masalahnya. Ketika Tuhan mau bentuk kita untuk jadi seperti Yesus, seringkali kita berontak, betul? Seringkali kita ngomel, kita nggak terima, kita melawan. Maka itu ayo hari ini kita berubah. Ingat cetak. Terus kalimat yang berikut. Baca. Kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saya beri contoh. Orang membuat kursi, entah model apa saja, pasti pakai cetakan, bukan? Nah, ketika orang itu mau buat kursi, yang buat sudah mikir enggak untuk apa kursi ini? Ngerti nggak pertanyaan saya? Kita ini buatan surga, cetakannya Tuhan Yesus Kristus untuk. Jangan lupa kata untuk. Ini yang kita belajar dari awal. Hidup ini harus berguna. Semua barang sebelum dibuat oleh pabriknya pasti sudah punya tujuan tertentu. Nggak barang itu untuk apa? Nah, pertanyaannya, ada nggak pabrik buat sesuatu terus ada orang tanya, ini untuk apa, Pak? Ya terserah kamu mau untuk apa. Ada nggak pabrik yang begitu? Pusing orangnya. Nah, terus pabrik ini buat itu apa? Ya nggak tahu, pokoknya kami iseng buat aja. Ada pabrik model begitu? Tidak ada. Saudara, firman ini luar biasa. Sebelum kita dilahirkan ke dunia, tolong dicatat, sebelum kita dilahirkan ke dunia, percaya nggak Tuhan yang buat kita sudah punya tujuan kegunaan ini untuk apa? Lo pikirkan, sudah atau belum? Sudah. Karena nggak mungkin ada pabrik, ada orang buat sesuatu untuk siapa, nggak ada. Maka itu penting sekali. Nah, ini intermezzo aja. Saya pernah baca satu tulisan betul juga. Oke. Kalau saudara mendengar kata dokter, di pikiran dokter itu yang diharapkan apa? Orang sakit. Loh, betul tidak? Loh, saya tanya kok. Apakah salah kalau dokter mengharapkan orang sakit semua? Ya. Loh, saya tanya ini. Tidak. Betul? Loh, apakah salah? Ya. Loh, betul? Maaf, jangan tersinggung. Saya kira di sini enggak ada. Orang penjual peti mati. Loh, maaf. Orang tawa sendiri, jawab dong. Karena banyak orang seperti mati. Jangan marah ya. Loh, itu serba salah. Maaf, ngerti nggak pertanyaan ini? Pengacara itu mengharapkan apa? Konflik orang punya masalah. Ternyata tulisan itu berkata, satu-satunya orang yang mengharapkan kita sukses di dunia itu cuma maling. Saya pikir betul juga. Loh ya, atau tidak? Jadi maling itu harus kita tanya semua di dunia. Nah, waktu saya baca itu ternyata ini namanya kehidupan. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begitu, ada yang begini. Aduh, jadi repotnya jadi manusia ini. Maka itu semua yang dibuat oleh orang pasti punya tujuan. Kita ini buatan surga, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa bacaan itu?
melakukan pekerjaan baik. Bacakan materi itu. Sejak kapan perbuatan baik itu ditetapkan untuk kita? Baca. Oh, sesuai dengan baca kalimatnya apa? Saya lupa. Yang dipersiapkan. Nah, yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum kita lahir. Lagi sekali sama seperti orang buat mobil, buat handphone, buat kursi, buat makanan juga. Kalau ada ibu-ibu masak untuk dibuang-buang atau dimakan? Dimakan. Sudah dipersiapkan sebelum ibu itu belanja ke pasar. Kursi yang kita duduki ini dibuat oleh pabriknya. Sebelum kursi ini jadi, pabriknya sudah memutuskan kegunaan kursi ini atau belum? Sudah. Nah saudara, maka itu kita harus tahu, kalau kita hidup, Tuhan itu sudah menetapkan sesuatu tugas, suatu tujuan, suatu kegunaan, fungsi sebelum kita lahir. Maka kalau kita tahu, ya sudah. Kemarin waktu kami ibadah di Kalibobo, ada seorang ibu dari Jakarta, ya, orang Tiongkok, cukup sukses secara mati di dalam hidup. Karena kami kenal sudah lama. Kemarin dia memberi kesaksian yang sangat mengagetkan. Tuhan bicara kepada dia sejak berapa belas tahun yang lalu, bahwa suatu hari nanti akhir hidupnya dia akan mati di tanah Papua. Kan kaget. Waktu itu belum kenal kami. Nah, akhirnya ketemu. Saya pernah 2 kali ke sini dan ini ketiga kali. Dan ketika Tuhan tanya untuk daerah mana, untuk suku mana, ternyata Tuhan bicara jelas kepada dia suku Moni, di tanah Moni, di Intan Jambi. Wih, semua kami kaget. Jadi ibu ini tahu tujuan dia dilahirkan itu untuk apa, supaya dia bisa berguna untuk orang-orang Moni. Dan hebatnya lagi, dia belajar bahasa Moni. Itu yang kami tahu. Saudara, kalau semua kita tahu tujuan hidup kita, sebelum kita lahir Tuhan bilang, jalanlah di tujuan itu, maka hidup ini pasti berguna. Amin. Saya tanya kembali, kalau kursi-kursi yang kita duduki atau barang apa saja yang saudara miliki, ternyata barang itu nggak mau dipakai seperti fungsinya. Contohnya kita beli kursi, ya paling kita duduk dia minggir. Misalnya ini ilustrasi, dia makan barangnya. Dia makan cepat, buang saja, nggak ada gunanya. Saudara beli motor, tiap kali mau dipakai dia lari sendiri. Misalnya, ini ilustrasi, jengkel nggak? Lu jengkel nggak? Jengkel. Termasuk ini ilustrasi saya, tusuk gigi. Ada belum tahu tusuk gigi? Barang itu nggak ada harganya loh. Ayo kira-kira kalau ada orang ulang tahun dengan dia tusuk gigi, marah nggak? Ngerti nggak ilustrasi itu? Tapi sebelum dia diciptakan, dibuat, tujuannya apa? Tusuk gigi. Iya, untuk membersihkan kotoran di antara celah-celah gigi kita. Nah, apa yang terjadi kalau ada tusuk gigi, tiap kali mau dipakai dia musuh orang. Ngerti kan ilustrasi ini? Itulah hidup yang tidak tahu tujuannya dan gak ada gunanya. Tanggal 6 Mei yang lalu, aduh sedih, ada seorang lembaga
masih muda, umur 36 tahun meninggal. Saudara, 1,5 jam sebelum meninggal, saya diajak berdoa lewat Zoom dengan sekian ratus anak-anak muda hamba-hamba Tuhan. Kami minta kepada Tuhan untuk mujizat terjadi dan dia jangan meninggal. Wih, pelayanannya luar biasa. Selama saya hidup, belum pernah saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan namanya Raditya Olwa. Wih, anak-anak muda kalau dengar dia ngomong, nggak ada yang nggak bertobat. Luar biasa. Hidupnya hancur, hidupnya rusak, betul-betul rusak. Narkoba berat, waduh, tatonya banyak, tapi Tuhan ubah hidupnya. Coba cari di Google Raditya Olwa. Saya sangat mengagumi dia. Banyak bapak-bapaknya yang saya pakai juga dalam pelayanan. Selama dia di rumah sakit, saya kontak terus dengan dia, WhatsApp, dia jawab. Saya masih simpan kontak itu. Jadi pas saya lagi berdoa lewat Zoom, dengar teriakan istrinya, dokter menyatakan dia meninggal. Aduh, kami sedih sekali. Umur 36 tahun. Maka saya berkata kepada banyak orang, memang kalau dipikir umurnya pendek sekali, cuma 35, tapi dampak hidupnya luar biasa. Maka itu maaf kalau saya pakai kalimat ini. Percuma umurnya panjang, tapi hidup bikin susah banyak orang. Setuju nggak kalimat ini? Maka itu kita tanya, hidup ini berguna untuk apa? Untuk siapa? Kalau kita itu, maka itu penting sekali. Apa saja yang kita bisa beli, apa saja yang kita bisa buat, ingat tujuannya barang ini untuk apa. Jadi Tuhan menetapkan suatu tujuan hidup untuk kita sebagai buatan surga. Cetakannya Tuhan Yesus Kristus. Sejak kapan dia menetapkan tujuan hidup itu? Ayo baca tadi, sejak kapan? Sebelum kita lahir. Untuk apa hidup ini? Sekarang kalau semua kita punya hidup yang seperti ini, sungguh Tuhan dipermuliakan enggak? Keluarga kita pun dapat dampaknya enggak? Orang lain akan dapat berkat juga. Maka tuh ayo kita mikir hidup ini untuk apa? Kalau kita sudah tahu cetakan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalimat terakhir bunyinya apa? Itu penting. Ayo, kalimat terakhir bunyinya apa? Nah, Tuhan mau supaya kita ayo yang lain baca, ini penting. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam tujuan itu. Kalau kita di kursi, siap diapakan? Enggak cuma diduduki, bisa diinjak juga kalau kita mau naik. Belum, betul? Maka itu kalau kursi nggak mau diduduki, diapain? Buang saja, karena nggak berguna. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Tujuan tadi. Papa mama ajari anak-anak kita untuk mengerti tujuan hidup ini. Semua kita. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Salah satu penyebab hidup kita ini gak bisa berguna seperti tujuan Tuhan menciptakan kita, kalau kita ini usil, suka ngurusin orang lain, selalu cari-cari
berita ini, berita tentang orang itu, stop hari ini. Biarlah kita fokus kepada tujuan hidup kita. Tuhan mau apa untuk hidup ini? Maka kalau Tuhan mau apa untuk hidup ini, dampaknya itu luar biasa. Lagi sekali, Tuhan pasti dipermuliakan. Keluarga kita akan bahagia karena kita berguna untuk Tuhan. Dan saudara kita, tetangga kita, orang-orang yang berjumpa dengan kita, mereka juga akan lihat dampaknya itu. Ini kerinduan Tuhan atas kehidupan kita. Maka itu saudara, kalau kita mulai saat ini tahu apa yang Tuhan inginkan atas kita, wah, hidup ini luar biasa. Tuhan pasti dipermuliakan. Kenapa? Karena Tuhan mau kita mempermuliakan namanya dalam hidup. Ayat yang terakhir, supaya kita ini bisa berguna buat banyak orang, ya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Kita buka ayat ini, Efesus 1 ayat yang ke-13. Efesus 1 ayat yang ke-13. Ayo kita baca 1, 2, 3. Di dalam Dia kami kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijaga. Saudara perhatikan, di dalam Dia. Kalimat pertama, di dalam Dia kita telah diapakan? Kalimat pertama. Mendengar firman. Ayo baca lagi, di dalam Dia. Kamu juga. Nah, setelah kita mendengar Injil firman kebenaran itu, kita diapakan? Ayo baca, di dalam Dia. Setelah kamu mendengar, dimeteraikan. Apa kata lain dimeteraikan? Diapakan? Di apa itu? Disahkan. Ayo kata meterai itu, ayo. Disahkan, ditetapkan, ada kuasa. Maka itu sampai hari ini di Indonesia juga pasti meterai itu penting. Ya sudah naik sekarang dari 6.000 menjadi 10.000. Coba kalau kita lihat kertas meterai itu, seperti ada harganya nggak sih? Kecil lagi. Enggak. Tapi begitu ditempelkan di sebuah surat dan ada tanda tangan, ada kuasa nggak di meterai sepotong itu? Nah, itu arti hidup kita. Setelah kita mendengar firman kebenaran dan kita dimeteraikan, berarti kita sah milik surga. Meterai yang ada tanda negara Republik Kesatuan Indonesia, ada gambar Garuda, itu sah. Ada yang punya. Nah, kalau saudara dan saya sudah dimeteraikan sejak kita pertama dengar firman, berarti kita sah milik siapa? Ayo, kita sah milik siapa? Masa ragu-ragu? Milik Tuhan. Berarti kita harus apa? Kalau sah milik Tuhan, ayo, berarti kita harus berguna dong. Buat siapa yang memeteraikan kita? Itu orang Kristen, itu murid-murid Tuhan Yesus. Jadi jangan sibuk dengan yang lain-lain. Saya ulangi, jangan sibuk dengan yang lain-lain, tapi sibuklah dengan apa ketetapan Tuhan atas hidup kita. Kalau kita masing-masing sudah tahu keputusan Tuhan waktu Dia menjadikan kita, hiduplah
di dalam keputusan dan ketetapan Tuhan itu. Katakan amin. Hiduplah di situ. Maka kalau kita sudah hidup di situ, kepemilikan kita itu sah milik kerajaan surga, maka tidak ada kuasa lain yang bisa mengganggu gugat kita lagi. Nah, inilah hidup. Mari kita berguna buat Tuhan, kedua buat keluarga, tiga buat orang lain. Dan kita punya dampak untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Wih, secara luar biasa ya kalau kita bisa hidup seperti itu. Dampaknya besar kan? Akibatnya besar kan? Besar sekali. Ini tujuan Dia menyelamatkan kita. Maka kalau mulai hari ini kita melakukan, hebat sekali. Amin. Siap tahu tujuan hidup kita, dan kita hidup seperti yang Tuhan tetapkan sejak kapan? Belum kita lahir. Sejak kita belum lahir. Oh, itu luar biasa. Mari kita mengambil Tuhan.